Cek. Oke. Ya, jadi ini adalah vlog abal-abal ya teman-teman ya. Ini vlog saya buat di waktu subuh ya. Jadi vlog ini tujuannya dibuat agar channel ini tidak sepi ya, tidak ngupload dan diam-diam saja. Tentu saya harus manfaatkan dong. Ya, jadi pada video kali ini mungkin kita nggak punya topik apa-apa ya. Ya, tanpa topik. Jadi mari kita curhat-curhat dulu dong. Nah, gimana sih awalnya saya bisa masuk prodi elektronika? Jadi begitu. Maksudnya begini. Awalnya itu di kampung saya yang bernama Kampung Lia Balano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di kampung yang begitu ah berkah itu. Saya pertama kali berpikir, ini nanti kuliah apa tidak ya? Saya saya pun mikir dong, ya mending gak usah kuliah lah, langsung kerja. Kan saya kan SMK, saya punya pengalaman kerja. Ternyata minim bos, minim lapangan kerja. Jadi ya kuliah aja lah sekalian ini kan, cari tempat biar tidak merasa terganggu dengan orang tua. Orang tua udah tua, saya masih muda. Jadi kadang-kadang pikiran kita saling kontra gitu kadang-kadang ya. Akhirnya saya pun berpikir, enaknya kuliah di mana ya? Apa kuliah di Haluoleo? Ya kan gak mungkin. Di situ pasti saya akan ketemu teman-teman saya lagi dan akan terulang lagi masa-masa hidup saya yang dari kecil itu. Saya pun mikir dong, saya SMK, vokasi. Kenapa saya nggak masuk kampus vokasi juga? Kenapa harus universitas, ya kan? Setelah saya cari tahu, oh ternyata kampus vokasi itu namanya adalah Politeknik, maksudnya Politeknik. Nah, jangan nanggung-nanggung dong nyarinya. Saya langsung nyari Politeknik terbaik se-Indonesia. Ya, ada ITB, Polban ya, Polban, Polinema gitu kan. Entahlah. Kadang-kadang simpang siur mana yang juara satu ya. Tapi dari informasi yang paling banyak itu adalah Politeknik Elektronika Negeri Al Surabaya. Saya pun mikir dong, waduh, pasti mahal nih. Tapi karena saya terbakar emosi, maksudnya terbakar rasa ingin pindah, apa ya, kabur ya namanya ya, bukan ya, pokoknya saya tidak mau terlalu dekat lah dengan orang tua ya, karena tidak 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 nyambung gitu pola pikirnya, bukan pola pikir ya, tapi konsep berpikir kita tidak sama ya. Sama defaultnya sama-sama pengen bertahan hidup, tapi secara karakter dan kepribadian tidaklah sama. Oke, jadi saya dengan berani, tegas, lantang, dan bajingan memilih Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Meskipun tahu resikonya akan bagaimana-bagaimana, tapi saya harus tetap berani mengambil keputusan itu. Oke, jadi pada waktu itu, di waktu subuh juga kayak sekarang ini, BTW ini jam mana? 5 ya, sekitar jam 5 ya. Nah, waktu itu beda. Waktu itu sekitar jam 4 saya keluar cari pagar yang masih wah, gelap lah pokoknya ya, dalam kebun ya. Jadi saya keluar rumah, melewati pepohonan-pepohonan, ketemu pagar. Nah, di pagar itulah saya dapat sinyal. Lalu saya pun mencari SNBP ya. SNBT. Ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Di situ saya menembak Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Waktu itu subuh-subuh sambil megang HP nyari sinyal. Saya milih dong Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jurusan apa, pilihan pertama itu teknik elektronika, pilihan kedua itu adalah teknik telekomunikasi. Jadi saya dua-duanya adalah PEN. Saya PEN sejati ya. Dua-duanya saya milih PEN karena saya nggak terlalu jago dalam urusan perkuliahan. Saya beda sama orang lain yang dimana orang-orang itu tahu, wah
kuliah nanti tuh ada SKS, ada ini, ada apa unit kegiatan, ada ini, ada organisasi bla 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 bla, UKM lah semacamnya. Saya nggak tahu. Saya tahunya adalah kuliah itu belajar juga. Ya, jadi saya pun ngambil dua-duanya itu adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan pilihan satu sebagai teknik elektro, dan pilihan kedua itu adalah telekomunikasi dong. Dan ya, saya pun bilang belum bilang sih ke orang tua kayaknya waktu itu ya. Apa udah bilang? Kita anggap aja udah bilang, biar asik kan ceritanya. Nah, pas ya saya waktu itu belum terlalu saya gembar-gemborkan informasinya sama orang tua. Pokoknya saya bilang tesnya tanggal ini sekian, bayar tesnya itu bla 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 bla. Saya pun berangkat ke Kendari untuk melakukan tesnya di di Universitas Halu Oleo. Jadi waktu itu saya sama orang tua itu belum terlalu inilah ngurus-ngurus dokumen apa-apa ya, cuma ngurus-ngurus yang ya, paling KTP KK itu aja untuk keperluan tes di Kendari ya. Saya pun berangkat ke Kendari, dan faktanya itu adalah berangkat pertama kali saya berangkat ke negara ke pulau seberang tanpa orang tua untuk pertama kalinya seumur hidup ya. Jadi Anda bayangkan dong, saya sebagai seorang introvert yang SMK itu masih di rumah aja, nggak kemana-mana. Tiba-tiba saya, untungnya saya punya pengalaman PKL dong. Saya bisa lah sedikit-sedikit untuk berkomunikasi, bercengkrama dengan makhluk sesama saya gitu kan. Saya pun waktu itu, pokoknya masih bersama orang tua itu berat lah ya, kayak malu gitu ya. Bukan malu sih, susah untuk memunculkan karakter diri kita yang sebenarnya. Kita kayak tertahan oleh orang tua yang memiliki karismatik yang tinggi gitu kan, dan kita kayak aduh pengen bersikap asik gitu, tapi orang tua itu begitu dingin dan cool gitu kan. Jadi kita kayak apalagi, dan orang tua itu kayak egonya tinggi kan. Wah, saya makin susah lah keluar kepribadian saya yang sesungguhnya. Jadi waktu itu saya berangkat ke Kendari dengan setelan. Wah, setelan inilah pokoknya, setelan anak-anak kampung ya. Introvert yang jarang keluar rumah, pakai setelan baju polo berkerah kayak celana, dan celana kain ya. Baju bapak ya, celana bapak. Gitu ya kan ya. Saya pakai sandal ibu lagi. Waduh, sandal warna biru kan ya. Wah, malu saya waktu itu. Kalau saya sadar ya, sekarang kan kebetulan waktu itu kan saya nggak terlalu ini kan, saya nggak terlalu gimana ya, saya nggak paham standar lah, nggak paham fashion lah. Pokoknya saya so asik aja lah, berusaha untuk kelihatan saya orang yang jago komunikasi, padahal sebenarnya saya sendiri juga 60% masih introvert. Sifat introvert saya masih terbawa. Jadi kayak orang-orang itu, apa sih ini anak, kayak apa sih, lu so asik gitu kan. Nah, dan waktu itu saya untungnya ketemu teman saya dong, satu kapal ya. Untung rame lagi 4 orang. Jadi wah, alhamdulillah dong, saya punya orang-orang yang bisa menyelamatkan saya kalau terjadi apa-apa. Nah, akhirnya saya pun menuju ke kapalnya tiba. Sebelum tiba saya kencing dulu dong, biar nggak ini. Nah, kalau kencing di kapal kan saya nggak tahu mau kencing di mana. Jangan bilang saya harus mengeluarkan aset saya ke jendela dan saya kencing di luar sana, di laut. Enak aja. Gak mungkin dong. Saya pun kencing duluan dong. Dan ya, kapal pun bersandar maksudnya. Orang-orang keluar dan saya paksa masuk. Ya, jadi tabrak-tabrakan gitu. Untungnya nggak terlalu intens ya. Saya pun berusaha untuk kelihatan asik lah di hadapan orang tua saya. Wih, ada teman-teman saya sapa gitu. Tapi orang tua pun marah. Jalan sana, jangan terlalu banyak gayamu di situ. Saya pun sakit hati lagi dong. Akhirnya saya pun kedapatan kursi di paling bawah dan tengah lagi. Jangankan memandang pulau, yang saya pandang hanya ombak saja. Lagi pula
maksudnya. Dan ditambah lagi saya duduknya nggak dekat jendela dong, jadi gitu. Di situ saya melihat bapak saya ke atas gini, karena saya duduk di bawah gitu kan, dan dermaganya tinggi. Dan saya di situ duduk membawa barang-barang, di belakang saya ada teman saya yang perempuan bersama orang tuanya dong, masa saya enggak kan. Ya, dan orang tuanya, saya sendirian. Perempuan harus dijaga coy, makanya dia sama orang tuanya. Dan saya melihat bapak saya gitu, wah, aduh, saya nggak terlalu deg-degan karena ada teman saya gitu kan. Kapal pun berlabuh. Teneneng. Orang tua saya tinggal. Kapal pun berjalan. Wah, melihat lautan itu membuat saya, wah, boy, kamu pertama kali meninggalkan daratanmu tanpa orang tua. Selama ini saya keluar pulau dengan orang tua. Dan fun fact-nya lagi, saya lupa kapan terakhir kali saya meninggalkan Pulau Muna. Iya, saya keluar Muna itu kapan ya? Lupa saya. Mungkin terakhir kali saya ingat itu SMP. Jadi ini adalah kali pertama kali saya lagi untuk keluar Pulau Muna untuk melakukan tes SNBT tanpa orang tua. Itu keberanian yang luar biasa. Ya, saya pun tiba di Pulau Kendari dan saya mulai dibenahi fashion saya oleh kakak saya sendiri, dan saya pun melakukan tes. Dan dia datang ke kampusnya itu ternyata nggak seindah ekspektasi saya. Wah, teknik nih, gondrong orang-orangnya pak. Udah gondrong, toksik lagi. Saya pun nunggu dong. Sambil nunggu, saya so asik dulu sama beberapa orang-orang di sana. Nah, saat mulai tes akan dimulai, setiap orang disuruh masuk dan HP-nya harap dimatikan. Saya kebetulan waktu itu tombol powernya rusak. Jadi matiin itu harus pakai timer. Ya, matikan pada pukul begini-begini gitu kan. Saya dimarahi dong, ditegur. Tapi saya tidak gentar. Di saat orang lain di screening di tit itu pakai gaya mereka kayak ogah-ogahan gitu, tangannya dilebarin kayak gini kan. Mereka kayak, apalagi cewek-ceweknya kan, tasnya masih dipegang kayak gini di screening gitu. Tapi security-nya biasa-biasa aja gitu kan. Saya pun tampil beda dong. Kalian gitu-gitu aja nih. Wah, saya bentangkan tangan saya dengan bangga. Ya, saya tidak mau sama-sama kayak orang lain dong. Saya mau kelihatan beda juga. Saya mau kelihatan, inilah diri saya, inilah taat aturan. Nah, tes pun dimulai. Waktu itu komputernya HP ya. Dan ya, saya duduk paling belakang. Nggak belakang-belakang amat sih. Sebelah kiri agak belakang. Tidak terlalu belakang. Saya 3 baris dari belakang lah. Ya, tesnya agak ini ya. Dan seperti kalian duga, karena saya introvert yang berusaha ekstrovert, dari semua orang hanya saya yang paling banyak gaya. Ya, monitor saya colok-colokin, keyboard saya main-mainin sekencang-kencangnya. Sampai saya dimarahi dong 3 kali. Bayangkan, dimarahi sama pengawasnya. Kamu, jangan pencet-pencet begitu layarnya. Kamu pikirin kampus saya. Kamu pikirin kampus kamu. Ya, kalimatnya gitu enggak ya, tapi yang benar itu adalah, jangan pencet-pencet itu layarnya. Mahal itu komputernya. Saya pun kena mental dong. Anak introvert yang berusaha ekstrovert kena mental lagi. Wah, dingin saya. Tes pun selesai dan saya pun berusaha meluapkan rasa ini saya kepada teman-teman saya. Saya bilang, gue dimarahi gitu. Dengan logat saya dong gitu. Wah, saya tadi dimarahi. Pas pulangnya, HP saya lowbat dan mati. Lowbat kan low battery. Low battery. Ini bukan sekedar low saja, mati. Dan saya pun pulang waktu itu pertama kalinya saya benar-benar orang baru di Kendari, minta tolong ke orang lain untuk membuka peta HP karena HP saya mati. Saya lihat-lihat, saya hafal. Saya jalan pulang sendirian. Dan ya, di jalan saya ketemu sama abang saya yang panik karena ditelepon anak ini tidak mengangkat-ngangkat.
Saya pun ini dong, apa, minta maaf. Tapi dia sambil marah-marah, kamu tahu tidak jalan yang kamu lewati tadi itu penuh begal loh. Kamu bisa-bisa saja dibegal lalu meninggal lalu tewas. Kamu ini anak kurang ajar kamu. Wah, tapi saya tetap tegar dong karena yang marahi bukan orang tua saya. Kalau orang tua saya menangis saya pasti. Nah, kebetulan kali ini kakak saya sedang bawa mobil, ya kita jalan-jalan dong. Beli terang bulan. Ya, sambil membeli saya ketemu orang itu, orang Jawa ya. Logatnya saya nggak tahu waktu itu karena saya masih orang Kendari, orang Muna dengan logat Muna yang khas. Sama kakak saya pun, kami berdua pun bercengkrama seperti halnya saudara. Bagaimana tesmu tadi? Gampang? Dengan gaya, dengan muka-muka sangarnya, saya pun menjawab dengan berusaha menahan rasa ini. Insya Allah, I don't know. Ya, kami pun selesai membeli terang bulan dan saya di Kendari selama 1 minggu. Ya, 1 minggu itu saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma nunduk sama aturan kakak saya. Saya cuma, ya, iya, iya, iya. Di rumah abang saya ada anaknya, ada istrinya, anaknya 2 lagi. Rumahnya kecil, saya kayak nggak beban, saya merasa beban gitu kan. Aduh, tiap pagi dikasih sarapan, nggak bisa nyapu, nggak bisa nyuci. Nyuci aja saya dimarahi. Bayangkan. Akhirnya saya pun selesailah di Kendari. Saya pulang dan menunggu hasil tes. Selama menunggu hasil tes saya nggak tahu ngapain. Saya nonton TV dan gitu aja siklusnya tiap hari. Sampai bodoh kayak gitu. Hari pengumuman pun tiba. Waktu itu hujan rintik-rintik pukul 3 lewat di waktu sore hari di dekat pagar kayak biasanya. Kali ini saya menanti dengan perasaan jedak-jeduk gitu. Saya pun melihat tesnya. Saya memasukkan kode sandi saya. Pokoknya itulah, login lah. Dan enter. Dar. Sama. Saya lulus dong. Siap. Saya pun berusaha untuk tetap santuy di hadapan orang tua saya yang egonya tinggi gitu kan. Saya ngedit lah itu dokumen saya lalu saya print. Saya nggak mau print hasil screenshotan. Saya mau effort juga dong. Screenshot, edit. Malamnya saya dengan gini kan ke orang tua kan. Di dapur saya yang masih dapur rumah kayu gitu kan, dapur panggung kayu lagi. Udah kayu, masaknya masih pakai kayu tungku lagi. Bayangin. Orang tua saya waktu itu makan malam kan. Saya sambil nunjukin ini dong. Saya keterima di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan teknik elektronika. Ibu saya langsung bangga dong. Lah, ini anak ente mau keluar loh. Kenapa nggak sedih? Kenapa malah, bukan bangga sih, lebih tepatnya biasa-biasa aja sambil tersenyum-senyum. Bisa dibilang bangga tapi hanya 30%. Dia kayak, wah ini yang kamu suka kan? Iya. Sedih nggak? Nggak ya, nggak ada yang sedih gitu. Dalam hati saya ngomong, apa nggak ada yang sedih? Nggak ada respon orang-orang yang lebih gitu, nggak ada. Ya, saya pun oke, fine. Kita pun ngurus dokumen waktu itu kan ya, ngurus dokumen Acu Malaka ya, surat. Yang lucunya pas surat bebas narkoba, kita mikirnya bakal ngetes ini kan, tes bebas narkoba. Ternyata cuma surat pernyataan. Untungnya nggak sampai tes narkoba dong. Pokoknya saya sama bapak saya pulang balik dari kampung menuju kota untuk mengurus dokumen. Dan saya nggak pintar bawa motor, akhirnya saya selalu minta bapak saya. Dan saya dan bapak saya itu saking tingginya egonya, malas ngomong gitu kan. Iya, ngurus dokumen. Bayangin. Ya, saya pun akhirnya, ya, kita ngurus dokumen lah. Sampai akhirnya semua dokumen terkumpul dan harus dikirim ke Surabaya. Bapak saya bingung, bagaimana cara kirimnya? Pakai pos. Ya, berarti kita harus tunggu mobil pos. Enggak juga, kita datang ke kantor posnya, langsung tulis, kirim gitu. Bapak saya nggak tahu, bapak saya gaptek. Gaptekos Wilma gaptek. Generasi boomer lah, mau bagaimana lagi gitu kan ya. Nah, kemudian ya,
bapak saya dengan saya arahkan gitu dengan kacamatanya yang begini, kita mengurus pengiriman paket lah, tulis nama pengirim penerima, dan paket pun dikirim. Saya ngirimnya di hari-hari terakhir lagi. Untungnya setelah dikonfirmasi sama teman-teman saya, itu masih bisa. Saya pun bla 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 bla, akhirnya berangkat maksudnya memikirkan untuk berangkat ke Surabaya. Saya pun, bapak saya egonya tinggi, dia kagak mau nangis, tapi air matanya bagaimana ya, tidak bisa ditahan lagi begitu kan. Saya pun begini juga, tapi saya lebih tegar lagi dong. Akhirnya saya bebas dari orang tua. Lalu saya naik bus ke Kendari, dan dari Kendari saya pun terbang ke Surabaya bersama abang saya menaiki kapal kapal terbang super air jet, ya. Dan kita ke Surabaya cari kosan, dan di situ awal saya mengenal kota asing ini, Surabaya. Dan iya, fun fact-nya adalah di saat awal pendaftaran itu saya tidak tahu bahwa harus membayar UKT dulu. Untungnya saya saya bikin postingan di Facebook, dan ada yang gubris dan langsung ngechat saya bahwa harus bayar UKT dulu, dan dia ngasih linknya, dan dia ngasih grupnya, lalu di grup itu saya dikasih link. Untungnya saya ketemu orang baik itu. Saya sangat berterima kasih ya sama dia. Terima kasih banget gitu. Ini kok jeduk lampunya. Nah, stabil lagi. Oke. Ya jadilah itu, sekian video saya hari ini tentang bagaimana sih pengalaman saya bisa mengikuti SNBT, dan apa saja sih penyebab saya bisa memilih teknik elektronika. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi, silakanlah bertanya. Jangan malu, biar saya yang malu. Dan kalau ada lagi topik yang mau dibahas, silakan komen di kantor polisi terdekat. Maksudnya di sini dong. Iya, itu aja.